Perkenalkan, nama saya Niwayan Evi Sukriyanti, nomor absen 32, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam dalam air membentuk ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam H3O+ dan basa OH- asalnya. Reaksi hidrolisis berlawanan dengan reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Reaksi penetralan adalah reaksi antara larutan asam dengan larutan basa yang menghasilkan garam dan air. Garam yang dihasilkan tidak selalu bersifat netral, tetapi tergantung kekuatan asam dan basa pembentuk garam tersebut. Ada 4 sifat-sifat garam jika dilarutkan dalam air. Yang pertama, jika garam yang terbentuk berasal dari asam kuat dan basa kuat, larutan garam bersifat netral. Ion-ion dalam larutan tidak bereaksi dengan air sehingga tidak terjadi reaksi hidrolisis. Yang kedua, jika garam yang terbentuk berasal dari asam kuat dan basa lemah, ikatan dalam larutan garam akan dipecah dan bersifat asam atau dihasilkan ion H+. Yang ketiga, jika garam yang terbentuk berasal dari basa kuat dan asam lemah, ikatan dalam larutan garam akan dipecah dan bersifat basa atau dihasilkan ion OH-. Yang keempat, jika garam yang terbentuk berasal dari asam lemah dan basa lemah, larutan garam akan terhidrolisis sempurna, tetapi sifat asam ataupun basa tergantung pada konstanta kesetimbangan dari Ka dan Kb. Jika nilai Ka lebih besar dari Kb, larutan garam bersifat asam dan sebaliknya. Penjelasannya, jika kita melarutkan suatu garam ke dalam air, maka ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, ion-ion yang berasal dari asam lemah, misalnya CH3COO-, Cn-, dan S2-, atau ion-ion yang berasal dari basa lemah, misalnya NH4+, Fe2+, dan Al3+, akan bereaksi dengan air. Reaksi suatu ion dengan air inilah yang disebut hidrolisis. Yang kedua, ion-ion yang berasal dari asam kuat, misalnya Cl-, NO3-, dan SO42-, atau ion-ion yang berasal dari basa kuat, misalnya Na+, K+, dan Ca2+, tidak bereaksi dengan air atau tidak terjadi hidrolisis. Pertama-tama, siapkan 3 gelas yang berisi larutan cuka, larutan garam, dan larutan soda kue, serta ekstrak kunyit. Lalu, masukkan 1 sendok ekstrak kunyit ke dalam masing-masing gelas. Yang kedua, percobaan menggunakan ekstrak bunga pacar. Masukkan 1 sendok ekstrak bunga pacar ke dalam masing-masing gelas. Percobaan yang ketiga, menggunakan ekstrak buah naga. Masukkan 1 sendok ekstrak buah naga ke masing-masing gelas.